bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitun Zahira Ghazali dari Kota Baru. Kepada semua peminat-peminat sihat yang berada di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, di Singapura, bahkan di Brunei, saya ingin menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Nabi Muhammad, dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, waktu saya di pesantren saya diajarkan ya, dan sering sekali Ustadz kami memperdengarkan kepada kami para santriwan maupun santriwati mengenai Qulil haqqa walau kana muran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Inilah Bapak Ibu, di zaman sekarang ini sangat sulit orang menyampaikan kebenaran. Sangat sulit. Untuk orang menyampaikan kebenaran itu sangat sulit. Sulitnya di mana Bang Pendi? Nanti takutnya kita dibentur dengan hukum penistaan agama. Karena ketika kita sampaikan kebenaran, banyak orang tidak terima. Lalu banyak orang mencari alasan, mencari kesalahan, mencari pelanggaran, sehingga orang yang menyampaikan kebenaran itu bisa dibentur dengan hukum penistaan agama. Ini paling takut saudaraku. Nah, kembali ke Alkitab. Kalau kita kembali ke Alkitab, Alkitab mengajarkan kita apa? Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah kamu seperti merpati. Di dalam kita menyampaikan kebenaran, bagaimana supaya kita cerdik. Kita tidak bisa dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Kita harus bisa benar-benar menjaga lisan kita, bisa mengontrol emosi kita, sehingga kita tidak mudah dibentur dengan hukum penistaan agama. Apalagi ini zaman internet saudara ya. Nah ini kita akan melihat sebuah cuplikan video bagaimana mereka, ada satu hal yang sangat membuat mereka takut, tetapi itulah yang mereka hadapi selama ini. Mengenai, nah Bapak Ibu, nantilah kita akan mendengar sendiri, kita akan menonton sendiri bagaimana pembahasan para ustadz-ustadz ya, yang akan mereka bahas. Apa yang akan mereka bahas, karena kita juga takut kalau nanti kita bahas kita akan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Biarlah mereka bahas, kita hanya bisa ambil cuplikan videonya, lalu kita putarkan, kita pertontonkan, kita perlihatkan. Biarlah teman-teman dari seberang menilai sendiri ya, biar mereka menilai sendiri Bapak Ibu. Kita jangan mentafsirkan, takutnya nanti kita kena dengan hukum penistaan agama. Berbeda Bapak Ibu, kalau mereka boleh dengan bebas mentafsirkan iman percaya kita. Bahkan mereka kentutin Alkitab kita pun, mereka tidak akan kena dengan hukum penistaan agama. Mereka menghina Tuhan Yesus pun, mereka tidak akan terbentur dengan hukum penistaan agama. Sehebat apapun, sekeji apapun mereka menghina Tuhan Yesus, mereka tidak akan terbentur dengan hukum penistaan agama Bapak Ibu. Tetapi jangan coba-coba kita mempertanyakan iman mereka, apalagi menyinggung iman mereka. Kalau kita sudah menyinggung iman mereka Bapak Ibu, wah siap-siap kita akan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Beda dengan mereka saudaraku. Mereka kentutin Alkitab, mereka nantang-nantang Tuhan Yesus, mereka bebas mentafsirkan firman Tuhan, ayat Alkitab. Tidak ada ya, tidak ada hukum penistaan agama ya, tidak ada saudaraku. Nah Bapak Ibu, mari kita saksikan, tonton sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaitun Zahira Ghazali dari Kota Baru.
kepada semua peminat-peminat sihat yang berada di Malaysia, di Thailand, di Indonesia, di Singapura, bahkan di Brunei, saya ingin menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Nabi Muhammad, dan Allah itu adalah Nabi Muhammad. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad wujud. Jelas? Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama. Wujudnya itu adalah Muhammad. Rupanya Jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Pertanyaan saya, kalau yang di dalam Al-Quran Allah itu siapa, Pak? Allah itu ya Muhammad, ya Imam Mahdi. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Zuma, ada ini lagi sekarang lain. Menurut Allah menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilang ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Padahal harus jujur. Iya ya. Menurut Zuma, ada ini lagi sekarang lain. Menurut Allah menurut orang Israel, Zuma mengatakan bahwa menurut orang Israel Nabi Muhammad Allah toh. Bilang ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Padahal harus jujur. Iya ya. Jadi segala yang ada ini, surga, neraka, aras, luh, kursi, mahfuz, langit, bumi, ya, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu asalnya terbitnya daripada Nur Muhammad ini. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zatnya Allah, sementara alam dan dirimu berasal daripada diriku. Makanya Nur Muhammad inilah tempat memandang, tempat melihat dan menyaksikan wali mursyid yang sejati yang disebut namanya Allah. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku diciptakan dari cahaya yang belum pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya ini siapa? Allah. Allah memberikan cahayanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nih dengar, kenapa cahayanya Allah ada pada diri Nabi Muhammad? Ada. Kita pernah dengar Nabi Muhammad ada bayangannya kalau jalan siang. Dan bayangannya aja nggak boleh diinjak sama orang yang di belakang. Nggak boleh bayangannya ada di bawah, dijaga. Nggak ada bayangan. Namanya cahaya ketemu cahaya pasti nggak akan ada bayangan. Itu Nabi Muhammad SAW. Tidak tahu lagi saat Nabi kalau saran berjalan ada awan di atasnya, nutupi matahari akan hancur karena tidak tahan menahan cahaya Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa bersentuhan langsung matahari dengan cahaya Nabi. Coba kita bisa bayang. Nurun faqa kulla nur. Cahaya di atasnya cahaya, itulah Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri kita adalah percahan-percahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tertiupannya. Allah pandang Ahmad, maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya.
pemancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur, apa? Nurnya bernama Muhammad. Gitu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatet hilang. Catat. Kalau nggak terpulang catat ya. Masih saya ingat nggak? Wah, kalau itu antum cerdas juga ya. Anil gaptek juga lupa kalau itu. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh, dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hapusan-hapusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya biar paham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu batu. Ibu, benar. Itu istilah aja ya. Ahmad ini disebut dengan Ummul Ruh atau Ummul Arwah. Inilah yang ada di kalbu Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Isa punya ayah nggak? Secara fisik nggak punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi, walaupun nggak ada ayahnya. Itu metodologisnya kenapa ada anak tanpa ayah. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul dunia tanpa ayah, tanpa ibu, itu sejarahnya. Secara metodologinya begitu. Yang penting Sang Ahmad memercikan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semua. Paham ya? Dari Nur Muhammad ini tubuh kita ada, kalbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi Sayyiduna Isa, dia mengenal ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Di Rasulullah yakni min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu nggak menyebut nama Muhammad karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Ubas atau Ufas ibn Asyam. Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban dulu apa? Ufas ini waktu Abraham masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuhan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan anak, bingung. Lebih tua Rasulullah. Tapi kalau lahir tuan aku. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad penolong kita di hari kiamat. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang menunggu kita di surga. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad yang menemani kita masuk ke dalam surga. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Bahwa qul huwallah bahwanya kembali ke Nabi Muhammad. Nah, saudaraku dikasih Tuhan para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya, dan video tersebut banyak terjadi kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang bilang kenapa itu dibahas di publik. Ada yang berkata kok di daerah kami ustadz dan para kiai serta alim ulama tidak membahas ya. Nah, benarkah ini? Kita tidak tahu saudaraku ya. Itu urusan mereka, iman mereka. Yang menjadi bagian kita adalah bagaimana kita memberitakan Injil, bagaimana Injil tersampaikan kepada mereka. Ini yang harus kita lakukan, dan ini adalah bagian kita. Bagaimana Injil bisa sampai kepada mereka, ini yang harus kita lakukan, dan ini yang harus kita pikirkan saudaraku. Bagaimana mereka menerima Injil itu bukan urusan kita. Bagaimana mereka bisa beriman kepada Injil itu bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan Injil dan Injil bisa sampai kepada mereka. Mereka bisa mendengar Injil.
Injil bisa tersampaikan. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Ya. Kita akan ulang-ulang saudaraku, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ahabballahu lihadzal dunya, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nya siapa? Nya Yesus Kristus. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada siapa? Yeshua HaMashiach. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach mendapatkan hidup yang kekal. Orang tersebut tidak binasa. Orang tersebut tidak nyemplung ke neraka. Kalau tidak, ya otomatis Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada orang yang menyelamatkan mereka. Tidak ada pribadi yang menyelamatkan mereka. Ketika tidak ada pribadi yang menyelamatkan kita umat manusia, kemana kita saudaraku? Dua tempat yang lagi menunggu, neraka atau surga. Penentuan dua tempat tersebut kemana kita masuk nantinya adalah penentuannya masa di dunia ini. Apakah kita ke surga atau kita ke neraka? Kalau kita ke surga ya ikutin cara Tuhan, ikutin aturan Tuhan yang sudah tertulis di dalam firman-Nya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Situ sangat jelas dikatakan, Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini yang harus kita pikirkan sama-sama. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka sehingga Injil ini tersampaikan kepada mereka dan Injil ini didengarkan oleh mereka. Baik saudaraku, terima kasih banyak. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya dan menjadi informasi kepada teman-teman dari seberang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bisim Adonai Yeshua HaMashiach berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.